Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, sahabat-sahabat literasi. Kali ini saya akan melanjutkan membaca saya tentang novel Dunia Sophie. Pada bab ini kita akan topiknya adalah para filosof alam. Para filosof alam. Tidak mungkin ada sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Ketika ibunya pulang kerja sore itu, Sophie sedang duduk di peluncuran, memikirkan kaitan yang mungkin antara pelajaran filsafat dengan Hilde Moller-Knopf, yang tidak mungkin akan mendapatkan kartu ulang tahun dari ayahnya. Ibunya memanggil dari ujung taman lain itu. "Sophie, ada surat untukmu." Sophie menahan napas. Dia telah mengkosongkan kotak surat. Jadi surat itu pasti berasal dari sang filosof. Apa yang akan dikatakan kepada ibunya? Tidak ada perangkonya. Barangkali ini surat cinta. Sophie mengambil surat itu. Tidakkah kamu akan membukanya? Dia harus menemukan sebuah alasan. Pernahkah ibu mendengar ada orang yang membuka surat cintanya sementara ibunya memperhatikan dari belakang? Biarlah ibunya menganggap itu surat cinta, meskipun cukup memalukan, akan jauh lebih buruk jika ibunya mengetahui bahwa dia sedang mendapatkan pelajaran lewat surat dari seseorang yang sama sekali tak dikenal, seorang filosof yang ingin main petak umpet dengannya. Itu adalah salah satu amplop putih kecil. Ketika Sophie naik ke kamarnya, dia menemukan 3 pertanyaan lagi. Adakah zat dasar yang menjadi bahan untuk membuat segala sesuatu? Dapatkah air berubah menjadi anggur? Bagaimana tanah dan air dapat menghasilkan seekor katak hidup? Sophie menganggap pertanyaan-pertanyaan itu sangat tolol. Tapi bagaimanapun ketiganya terus berdengung di kepalanya sepanjang malam. Dia masih memikirkan itu di sekolah pada hari berikutnya dan menelaahnya satu demi satu. Mungkinkah ada zat dasar yang dapat menjadi bahan untuk membuat segala sesuatu? Jika memang ada zat semacam itu, bagaimana ia dapat tiba-tiba berubah menjadi setangkai bunga atau seekor gajah? Keberatan yang sama juga berlaku bagi pertanyaan, apakah air dapat berubah menjadi anggur? Sophie mengenal cerita kiasan bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur, namun dia tidak pernah menerimanya secara harfiah. Dan jika Yesus benar-benar telah mengubah air menjadi anggur, itu karena dia memiliki mukjizat, sesuatu yang biasanya tidak dapat dilakukan. Sophie tahu ada banyak air, bukan hanya dalam anggur, melainkan juga dalam semua benda lain yang tumbuh. Namun, bahkan jika mentimun itu terdiri dari 95% air, pasti ada sesuatu yang lain di dalamnya, sebab mentimun tetaplah mentimun, bukan air. Dan selanjutnya ada pertanyaan mengenai kata. Guru filsafatnya telah mengemukakan hal yang benar-benar aneh menyangkut kata. Sophie mungkin dapat menerima bahwa seekor kata terdiri dari tanah dan air, sedangkan tanah pasti terdiri dari lebih satu jenis zat. Jika tanah terdiri dari banyak zat yang berbeda, besar kemungkinan tanah dan air bersama-sama dapat menghasilkan seekor kata, yaitu jika tanah dan air dilalui oleh telur, katak, dan berudu, sebab seekor katak tidak mungkin dapat tumbuh dari petak kebun kubis, sebanyak apapun air yang kita tumpahkan ke sana. Ketika dia pulang ke sekolah hari itu, dia ada sebuah amplop tebal yang sedang menanti di kotak surat.
Sophie bersembunyi di sarang bagaimana yang telah dilakukannya di hari-hari sebelumnya. Proyek para filosof. Kita bertemu lagi. Kita akan langsung membahas pelajaran tanpa berputar-putar dengan kelinci putih dan yang semacamnya. Aku akan mengemukakan garis besar cara pikir orang-orang menyangkut filsafat, dari Yunani kuno hingga zaman kita sekarang. Namun, kita akan menempatkan segala sesuatunya dalam tataran yang benar. Karena beberapa filosof hidup pada zaman yang berbeda, dan barangkali dalam kebudayaan yang sama sekali berbeda dengan kita. Sebaliknya, kita berusaha untuk mengetahui apakah proyek-proyek masing-masing filosof tersebut. Yang aku maksudkan di sini adalah kita harus berusaha untuk menangkap secara tepat apa yang ingin diketahui oleh sang filosof. Seorang filosof mungkin ingin tahu bagaimana tanaman dan binatang muncul. Yang lain mungkin ingin tahu apakah ada satu Tuhan atau apakah manusia mempunyai jiwa yang kekal. Begitu kita telah menentukan apakah proyek khusus filosof tertentu, akan lebih mudah untuk mengikuti jalur pemikirannya, sebab tak seorang filosof pun yang memusatkan perhatiannya pada seluruh filsafat. Kisah jalur pemikiran para filosof juga merupakan kisah kaum pria. Para wanita pada masa lampau direndahkan baik sebagai perempuan maupun sebagai makhluk pemikir, yang patut disayangkan sebab banyak sekali pengalaman sangat penting yang hilang karenanya. Baru pada abad kini sajalah kaum wanita benar-benar menunjukkan peran mereka dalam sejarah filsafat. Aku tidak bermaksud memberimu pekerjaan rumah. Tidak ada soal matematika yang sulit atau yang semacam itu. Dan menghafal kata kerja bahasa Inggris tidak menarik minatku. Namun, sekali-kali aku akan memberimu tugas kecil. Jika kamu menerima syarat ini, kita akan mulai. Para filosof alam. Para filosof Yunani paling awal kadang-kadang disebut filosof alam sebab mereka hanya menaruh perhatian pada alam dan proses-prosesnya. Kita telah bertanya pada diri sendiri dari mana datangnya segala sesuatu. Sekarang ini banyak orang yang membayangkan bahwa pada suatu waktu pasti muncul dari ketiadaan. Gagasan ini tidak begitu besar, tersebar luas di kalangan orang-orang Yunani karena satu atau lain alasan. Mereka berpendapat bahwa sesuatu itu selalu ada. Bagaimana segala sesuatu dapat muncul dari ketiadaan? Karenanya bukanlah pertanyaan yang penting sama sekali. Di lain pihak, orang-orang Yunani takjub melihat bagaimana ikan hidup dapat muncul dari air, dan pohon-pohon besar serta bunga-bunga berwarna cemerlang dapat muncul dari tanah yang mati. Belum lagi bagaimana seorang bayi dapat muncul dari rahim ibunya. Para filosof mengamati dengan mata mereka sendiri bahwa alam selalu berubah. Bagaimana perubahan semacam itu terjadi? Bagaimana sesuatu dapat berubah dari zat menjadi benda hidup misalnya. Semua filosof paling awal sama-sama percaya bahwa pasti ada suatu zat dasar di akar seluruh perubahan. Bagaimana mereka sampai pada gagasan ini sulit kita ketahui. Kita hanya tahu bahwa pandangan itu lambat laun berkembang. Pasti ada suatu zat dasar yang merupakan penyebab tersembunyinya dari semua perubahan di alam. Pasti ada sesuatu yang darinya segala sesuatu berasal dan kepadanya segala sesuatu akan kembali. Bagi kita, bagian yang paling menarik sesungguhnya bukan solusi-solusi apa yang berhasil dicapai para filosof paling awal ini.
melainkan pertanyaan-pertanyaan mana yang mereka ajukan dan jenis jawaban apa yang mereka cari. Kita lebih tertarik pada bagaimana mereka berpikir daripada apa sebenarnya mereka pikirkan. Kita tahu bahwa mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perubahan yang dapat mereka amati di dunia fisik. Mereka mencari hukum-hukum alam yang mendasarinya. Mereka ingin memahami apa yang tengah jadi di sekitar mereka tanpa harus kembali pada mitos-mitos kuno. Yang paling penting, mereka ingin memahami proses yang sesungguhnya dengan menelaah alam itu sendiri. Ini sangat berbeda dengan menjelaskan guntur dan halilintar atau musim salju dan musim semi dengan menciptakan dongeng mengenai dewa-dewa. Maka, filsafat lambat laun membebaskan dirinya dari agama. Kita dapat mengatakan bahwa para filosof alam mengambil langkah pertama menuju penalaran ilmiah dan dengan demikian menjadi pendahulu dari apa yang kemudian dinamakan sains. Dari semua yang dikatakan dan ditulis oleh para filosof alam, hanya sedikit yang sampai kepada kita. Yang sedikit itu kita ketahui dari tulisan Aristoteles yang hidup 2 abad kemudian. Dia hanya mengacu pada kesimpulan-kesimpulan yang berhasil dicapai para filosof terdahulu itu. Jadi, kita tidak tahu dengan jalan apa mereka sampai pada kesimpulan-kesimpulan tersebut. Tapi, dari apa yang kita ketahui itu, kita dapat memastikan bahwa proyek para filosof Yunani paling awal adalah menyangkut bahan dasar dan perubahan-perubahan di alam. 3 filosof dari Miletus. Filosof pertama yang kita kenal adalah Thales yang berasal dari Miletus, sebuah koloni Yunani di Asia Kecil. Dia berkelana ke banyak negeri termasuk Mesir, di mana dia dikatakan pernah menghitung tinggi sebuah piramida dengan mengukur bayangannya pada saat yang tepat ketika panjang bayangannya sendiri sama dengan tinggi badannya. Dia juga dikisahkan pernah meramal secara tepat terjadinya gerhana matahari pada 585 sebelum Masehi. Thales beranggapan bahwa sumber dari segala sesuatu adalah air. Kita tidak tahu pasti apa yang dimaksudnya. Dengan itu, dia mungkin percaya bahwa seluruh kehidupan berasal dari air dan seluruh kehidupan kembali ke air ketika sudah berakhir. Selama perjalanannya di Mesir, dia pasti telah mengamati bagaimana tanaman mulai tumbuh begitu banjir sungai Nil surut di wilayah daratan di delta Nil. Barangkali dia juga mengamati bahwa kata dan cacing muncul di tempat-tempat yang baru dibasahi hujan. Besar kemungkinan bahwa Thales memikirkan cara air berubah menjadi es atau uap dan kemudian berubah menjadi air kembali. Thales juga disebut-sebut pernah berkata bahwa semua benda itu penuh dengan dewa. Apa yang dimaksudnya dengan itu tidak dapat kita pastikan. Barangkali mengingat bagaimana tanah yang hitam merupakan sumber dari segala sesuatu, mulai dari bunga dan hasil panen hingga serangga dan kecoa. Dia membayangkan bahwa tanah itu penuh dengan kuman kehidupan yang sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata. Suatu hal sudah jelas, dia tidak berbicara tentang dewa-dewanya Homer. Filosof berikutnya yang kita dengar adalah Anaximenes yang juga hidup di Miletus pada masa yang kira-kira sama dengan masa hidup Thales. Dia beranggapan bahwa dunia kita hanyalah salah satu dari banyak sekali dunia yang muncul dan sirna di dalam sesuatu yang disebutnya sebagai yang tak terbatas. Tidak begitu mudah untuk menjelaskan apa yang dia maksudkan dengan yang tak terbatas.
Tapi tampaknya jelas bahwa dia tidak sedang memikirkan sesuatu zat yang dikenal dengan cara seperti yang dibayangkan Thales. Barangkali yang dimaksud adalah bahwa zat yang merupakan sumber benda pastilah sesuatu yang berbeda dari benda yang diciptakannya. Karena semua benda diciptakan itu terbatas, sesuatu yang muncul sebelum dan sesudah benda-benda tersebut pastilah tak terbatas. Jelas bahwa zat dasar itu tidak mungkin sesuatu yang sangat biasa seperti air. Filosof ketiga dari Miletus adalah Anaximenes, kira-kira 570 sampai 526 sebelum Masehi. Dia beranggapan bahwa sumber dari segala sesuatu pastilah udara atau uap. Anaximenes tentu saja mengenal teori Thales menyangkut air, tapi dari manakah asal air? Anaximenes beranggapan bahwa air adalah udara yang dipadatkan. Kita mengetahui bahwa ketika hujan turun, air diperas dari udara. Jika air diperas lebih keras lagi, ia menjadi tanah, pikirnya. Dia mungkin pernah melihat bagaimana tanah dan pasir terperas keluar dari es yang meleleh. Dia juga beranggapan bahwa api adalah udara yang dijernihkan. Menurut Anaximenes, udara karenanya adalah asal-usul tanah, air, dan api. Tidak jauh berbeda jika dikatakan air adalah hasil dari tanah. Barangkali Anaximenes mengira bahwa tanah, udara, dan api semuanya dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan. Tapi sumber dari segala sesuatu adalah udara atau uap. Maka seperti Thales, dia beranggapan bahwa pasti ada sesuatu zat dasar yang merupakan sumber dari seluruh perubahan alam. Tidak ada yang dapat muncul dari ketiadaan. Ketiga filosof Miletus ini semuanya percaya pada keberadaan suatu zat dasar sebagai sumber dari segala hal. Namun, bagaimana mungkin suatu hal dapat dengan tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lain? Kita dapat menyebut ini masalah perubahan. Sejak sekitar 300 sebelum Masehi, ada kelompok filosof di koloni Yunani Elea di Italia Selatan. Orang-orang Elea ini tertarik pada masalah ini. Yang paling penting di antara para filosof ini adalah Parmenides, kira-kira 540 sampai 480 sebelum Masehi. Parmenides beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada pasti telah selalu ada. Gagasan ini tidak asing bagi orang-orang Yunani. Mereka menganggap bahwa selayaknya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini abadi. Tidak ada sesuatu yang dapat muncul dari ketiadaan, pikir Parmenides. Dan tidak ada sesuatu pun yang ada dapat menjadi tiada. Namun, Parmenides membawa gagasan itu lebih jauh. Dia beranggapan bahwa tidak ada yang disebut perubahan aktual. Tidak ada yang dapat menjadi sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Parmenides sadar, tentu saja, bahwa alam selalu berubah terus-menerus. Dia merasakan dengan indera-inderanya bahwa segala sesuatu berubah. Namun, dia tidak dapat menyelaraskan ini dengan apa yang dikatakan oleh akalnya. Jika dipaksa memilih antara bergantung pada perasaan atau pada akalnya, dia memilih akal. Kamu kenal ungkapan, aku baru percaya kalau sudah melihatnya. Tapi Parmenides bahkan tidak mempercayai segala sesuatu sekalipun dia sudah melihatnya. Dia yakin bahwa indera-indera kita memberikan gambaran yang tidak tepat tentang dunia, suatu gambaran yang tidak sesuai dengan akal kita. Sebagai seorang filosof, dia beranggapan bahwa tugasnya lah mengungkapkan segala bentuk ilusi perseptual. Keyakinan yang tak tergoyahkan pada akal manusia dinamakan rasionalisme.
Rasionalis adalah seorang yang percaya bahwa akal manusia merupakan sumber utama pengetahuan kita tentang dunia. Segala sesuatu mengalir. Rekan sezaman Parmenides adalah Heraklitus, kira-kira 540 sampai 480 sebelum Masehi, yang berasal dari Ephesus di Asia Kecil. Dia beranggapan bahwa perubahan terus-menerus atau aliran sesungguhnya merupakan ciri alam yang paling mendasar. Barangkali dapat kita katakan bahwa Heraklitus mempunyai keyakinan lebih besar pada apa yang dapat dirasakan daripada Parmenides. Segala sesuatu terus mengalir, kata Heraklitus. Segala sesuatu mengalami perubahan terus-menerus dan selalu bergerak, tidak ada yang menetap. Oleh karena itu, kita tidak dapat melangkah dua kali ke dalam sungai yang sama. Kalau aku melangkah ke dalam sungai untuk kedua kalinya, aku atau sungainya sudah berbeda. Heraklitus mengemukakan bahwa dunia itu dicirikan dengan adanya kebalikan. Jika tidak pernah sakit, kita tidak tahu seperti apa rasanya sehat. Jika tidak mengenal kelaparan, kita tidak akan merasakan senangnya menjadi kenyang. Jika tidak pernah ada perang, kita tidak dapat menghargai perdamaian. Dan jika tidak ada musim salju, kita tidak akan pernah melihat musim semi. Yang baik maupun yang buruk mempunyai tempat sendiri-sendiri yang tak terelakkan dalam tataran dari segala sesuatu. Demikian keyakinan Heraklitus. Tanpa saling pengaruh antara dua hal yang berkebalikan itu, maka dunia tidak akan pernah ada. Tuhan adalah siang dan malam, musim salju dan musim panas, perang dan damai, kelaparan dan kekenyangan, katanya. Dia menggunakan istilah Tuhan, namun jelas dia tidak mengacu pada dewa-dewa secara mitologi. Bagi Heraklitus, Tuhan atau dewa adalah sesuatu yang mencakup seluruh dunia. Sesungguhnya lah Tuhan dapat dilihat paling jelas dalam perubahan dan pertentangan alam yang terjadi terus-menerus. Sebagai ganti istilah Tuhan, Heraklitus sering menggunakan kata Yunani logos yang berarti akal. Meskipun kita manusia tidak selalu berpikir sama atau mempunyai tingkat akal yang sama, Heraklitus yakin bahwa ada semacam akal universal yang menuntun segala sesuatu yang terjadi di alam. Akal universal atau hukum universal ini adalah sesuatu yang ada dalam diri kita semua dan sesuatu yang menjadi penuntun setiap orang. Namun, toh kebanyakan manusia hidup dengan akal mereka masing-masing. Pikir Heraklitus. Secara umum, dia merendahkan rekan-rekannya sesama manusia. Pendapat dari kebanyakan orang, katanya, adalah seperti mainan bayi. Maka, di tengah segala perubahan dan pertentangan yang terus-menerus terjadi di alam ini, Heraklitus melihat adanya satu entitas atau kesatuan. Sesuatu ini yang merupakan sumber dari segala sesuatu dinamakan Tuhan atau Logos. 4 unsur dasar. Dalam suatu hal, Parmenides dan Heraklitus saling bertentangan. Akal Parmenides menegaskan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat berubah. Persepsi indera Heraklitus menegaskan bahwa alam selalu berubah. Yang mana di antara keduanya yang benar? Haruskah kita biarkan hal yang berkuasa atau haruskah kita bergantung pada indera kita? Parmenides dan Heraklitus sama-sama mengemukakan dua hal. Parmenides mengungkapkan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat berubah, dan B, bahwa persepsi indera kita karenanya tidak dapat dipercaya. Heraklitus sebaliknya mengungkapkan bahwa segala sesuatu berubah, segala sesuatu mengalir, dan B, bahwa persepsi indera kita dapat dipercaya.
Para filosof tidak mungkin dapat berselisih paham lebih jauh lagi, tapi siapa yang benar adalah Empedokles, kira-kira 490 sampai 430 sebelum Masehi, dari Sisilia, yang menuntun mereka keluar dari kekacauan yang telah mereka masuki itu. Dia berpendapat bahwa mereka berdua benar dalam salah satu penegasan mereka, namun salah dalam penegasan yang lain. Empedokles mendapati bahwa penyebab pertentangan mereka adalah bahwa kedua filosof itu sama-sama mengemukakan adanya hanya satu unsur. Jika ini benar, kesenjangan antara apa yang dikemukakan akal dan apa yang dapat kita lihat dengan mata kita sendiri tidak akan dapat disatukan. Air jelas tidak dapat berubah menjadi seekor ikan atau kupu-kupu. Sesungguhnya air tidak dapat berubah. Air murni akan tetap menjadi air murni. Maka Parmenides benar dengan keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang berubah. Tuhan adalah siang dan malam, musim salju dan musim panas, perang dan damai, kelaparan dan kekenyangan, katanya. Namun, pada saat yang sama, Empedokles setuju dengan Heraklitus bahwa kita harus mempercayai bukti dari indera-indera kita. Kita harus mempercayai apa yang kita lihat, dan apa yang kita lihat itu adalah bahwa alam itu berubah. Empedokles menyimpulkan bahwa gagasan mengenai satu zat dasar itulah yang harus ditolak. Baik air maupun udara semata-mata tidak dapat berubah menjadi rumpun mawar atau kupu-kupu. Sumber alam tidak mungkin satu unsur saja. Empedokles yakin bahwa setelah dipertimbangkan, alam itu sendiri dari 4 unsur atau akar. Sebagaimana dia mengistilahkan, keempat akar itu adalah tanah, udara, api, dan air. Semua proses alam disebabkan oleh menyatu atau terpisahnya keempat unsur ini. Sebab semua benda merupakan campuran dari tanah, udara, api, dan air, tetapi dalam proporsi yang beragam. Jika sekuntum bunga atau seekor binatang mati, katanya, keempat unsur itu terpisah lagi. Kita dapat mengamati perubahan-perubahan ini dengan mata telanjang. Namun, tanah dan udara, api dan air tetap abadi, tak tersentuh oleh semua campuran yang di dalamnya mereka menjadi bagiannya. Maka tidak benar jika dikatakan bahwa segala sesuatu berubah. Pada dasarnya tidak ada yang berubah. Yang terjadi adalah bahwa keempat unsur itu bergabung dan terpisah untuk menjadi bergabung lagi. Kita dapat mengubah perbandingan dengan lukisan. Jika seorang pelukis hanya mempunyai satu warna, merah misalnya, dia tidak dapat melukis pepohonan yang hijau. Namun dia mempunyai warna kuning, merah, biru, dan hitam, dia dapat melukis ratusan warna yang berbeda. Namun dia dapat mencampurkan warna-warna itu dalam takaran yang berlainan. Sebuah contoh dari dapur dapat menggambarkan hal yang sama. Seandainya aku mempunyai tepung saja, aku harus menjadi tukang sihir untuk dapat membuat kue. Namun, jika mempunyai telur, tepung, susu, dan gula, aku dapat membuat bermacam-macam kue. Aku hanya kebetulan bahwa Empedokles memilih tanah, udara, api, dan air sebagai akar alam. Para filosof lain sebelum dia telah berusaha untuk menunjukkan bahwa zat primordial itu pastilah air, udara, atau api. Thales dan Anaximenes mengemukakan bahwa air dan udara merupakan unsur-unsur penting dalam dunia fisik. Orang-orang Yunani percaya bahwa api juga penting. Mereka mengamati, misalnya, pentingnya matahari bagi
segala sesuatu yang hidup, dan mereka juga tahu bahwa binatang maupun manusia mempunyai panas tubuh. Empedokles mungkin pernah menyaksikan sebatang kayu yang terbakar. Sesuatu terurai. Kita mendengarnya merekah dan memercik. Itulah air. Sesuatu naik menjadi asap. Itulah udara. Apinya dapat kita lihat. Sesuatu yang lain tetap tinggal ketika api padam. Itulah abu atau tanah. Setelah Empedokles menjelaskan perubahan alam sebagai bersatu dan terpisahnya keempat akar, masih ada lagi yang harus dijelaskan. Apa yang membuat unsur-unsur itu menyatu sehingga terciptanya kehidupan baru, dan apa yang membuat campuran dari katakanlah sekuntum bunga terpisah lagi. Empedokles yakin bahwa ada dua kekuatan yang bekerja di alam. Dia menyebutnya cinta dan perselisihan. Cinta mengikat segala sesuatu dan perselisihan memisahkannya. Dia membedakan antara zat dan kekuatan. Ini patut dicatat. Bahkan kini para ilmuwan membedakan antara unsur dan kekuatan alam. Sains modern berpendapat bahwa semua proses alam dapat dijelaskan sebagai interaksi antara unsur-unsur yang berbeda dan kekuatan-kekuatan alam yang beragam. Empedokles juga mengemukakan pertanyaan, apakah yang terjadi ketika kita melihat sesuatu? Bagaimana aku dapat melihat sekuntum bunga misalnya? Apakah yang sebenarnya terjadi? Pernahkah kamu memikirkan ini, Sophie? Empedokles percaya bahwa mata terdiri dari tanah, udara, api, dan air. Bagaimana segala sesuatu di alam. Maka tanah di mataku melihat apa yang berunsur tanah di sekelilingku. Udara melihat apa yang berunsur udara, api melihat apa yang berunsur api, dan air melihat apa yang berunsur air. Jika mataku tidak mengandung salah satu dari keempat zat itu, aku tidak akan dapat melihat seluruh alam. Sesuatu dari segala sesuatu dalam segala sesuatu. Anakagoras 500 sampai 428 sebelum Masehi adalah filosof lain yang tidak setuju bahwa satu bahan dasar tertentu, air misalnya, dapat diubah menjadi segala sesuatu yang kita lihat di alam ini. Dia juga tidak dapat menerima bahwa tanah, udara, api, dan air dapat diubah menjadi darah dan tulang. Anakagoras berpendapat bahwa alam diciptakan dari partikel-partikel sangat kecil yang tak dapat dilihat mata dan jumlahnya tak terhingga. Lebih jauh, segala sesuatu dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil, jauh lebih kecil lagi. Tetapi bahkan ada bagian yang paling kecil, masih ada pecahan-pecahan dari semua yang lain. Jika kulit dan tulang bukan merupakan perubahan dari sesuatu yang lain, pasti ada kulit dari tulang. Menurutnya, dalam susu yang kita minum dan makanan yang kita santap. Beberapa contoh dari masa sekarang ini barangkali dapat menggambarkan jalan pikiran Anakagoras. Teknologi laser modern dapat menghasilkan apa yang dinamakan hologram. Jika salah satu hologram ini menggambarkan sebuah mobil misalnya, dan hologram itu dipotong-potong, kita akan melihat gambar lengkap mobil itu meskipun kita hanya mempunyai bagian dari hologram yang menunjukkan gambaran bempernya. Ini karena seluruh subjek hadir dalam setiap bagian yang kecil-kecil. Sedikit banyak, tubuh kita tercipta dengan cara yang sama. Jika aku melepaskan sel kulit dari jariku, nukleus itu akan mengandung tidak hanya ciri-ciri kulitku. Sel yang sama juga akan mengungkapkan jenis mata apa yang kumiliki, warna kulitku, jumlah dan jenis jari-jariku, dan sebagainya. Setiap sel tubuh manusia membawa cetak biru dan
secara tersusun sel-sel lain. Maka ada sesuatu dari segala sesuatu di dalam setiap sel. Keseluruhan itu adalah masing-masing bagian yang sangat kecil. Anaxagoras menyebut partikel-partikel amat kecil yang memiliki sifat-sifat dari segala sesuatu sebagai benih-benih. Ingat, Empedokles beranggapan bahwa cintalah yang menyatukan unsur-unsur itu dalam seluruh tubuh. Anaxagoras juga membayangkan keteraturan sebagai macam kekuatan dan menciptakan binatang dan manusia, bunga dan pohon. Dia menyebut kekuatan ini sebagai pikiran atau akal. Anaxagoras juga menarik karena dia adalah filosof pertama yang kita dengar dari Athena. Dia berasal dari Asia Kecil tetapi pindah ke Athena pada usia 40. Di kemudian hari dia dituduh ateis dan akhirnya dipaksa meninggalkan kota. Antara lain dia mengatakan bahwa matahari bukanlah dewa, melainkan sebuah batu merah panas yang lebih besar daripada seluruh jazirah Peloponnesia. Anaxagoras secara umum sangat tertarik pada astronomi. Dia percaya bahwa seluruh benda angkasa terbuat dari zat yang sama dengan bumi. Dia sampai pada kesimpulan ini setelah menelaah sebuah meteorit. Ini memberinya suatu gagasan bahwa mungkin ada kehidupan manusia di planet-planet lain. Dia juga mengemukakan bahwa bulan tidak mempunyai cahaya sendiri. Cahaya berasal dari matahari, katanya. Dia juga memikirkan penjelasan untuk gerhana matahari. Nambah, terima kasih atas perhatianmu, Sophie. Bukan tidak mungkin kamu perlu membaca bab ini 2 atau 3 kali sebelum kamu dapat memahami seluruhnya. Namun pemahaman memang membutuhkan usaha. Barangkali kamu tidak akan mengagumi seorang teman yang pandai dalam segala hal jika untuk itu dia tidak perlu banyak berusaha. Pemecahan terbaik untuk masalah menyangkut bahan dasar dan perubahan alam harus menunggu sampai esok. Nanti kamu akan bertemu dengan Demokritus. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Sophie duduk di sarangnya sambil melihat keluar ke arah taman melalui sebuah lubang kecil pada semak-semak sarang itu. Dia harus menguji dan memilih-milih pemikirannya menyangkut semua yang telah dibacanya. Sudah terang bagaikan siang bahwa air biasa tidak akan pernah dapat berubah menjadi suatu selain es atau uap. Air tidak dapat berubah menjadi semangka sebab bahkan semangka terdiri dari lebih dari sekadar air. Namun dia baru yakin akan hal itu, sebab itulah yang telah dipelajarinya. Akankah dia sangat yakin misalnya bahwa es itu hanyalah air? Jika bukan begitu, menurut yang telah dipelajarinya, setidak-tidaknya dia harus mempelajari dengan sangat cermat bagaimana air membeku menjadi es dan kemudian meleleh lagi. Sophie berusaha sekali lagi untuk menggunakan akal sehatnya sendiri dan bukan memikirkan apa yang telah dipelajarinya dari orang-orang lain. Parmenides tidak mau menerima gagasan tentang perubahan dalam bentuk apapun, dan semakin dalam Sophie memikirkannya, semakin yakin dia bahwa sedikit banyak Parmenides benar. Akal tidak mau menerima bahwa sesuatu dapat dengan tiba-tiba mengubah dirinya menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Pasti dibutuhkan keberanian untuk maju dan mengemukakannya. Sebab itu berarti menyangkal seluruh perubahan yang dapat dilihat sendiri oleh setiap orang. Pasti banyak orang yang telah menertawakannya. Dan Empedokles juga pasti sangat cerdas, karena dia membuktikan bahwa dunia pasti terdiri dari satu zat saja. Itu memungkinkan terjadinya seluruh perubahan alam tanpa ada sesuatu pun yang benar-benar berubah. Filosof Yunani kuno itu telah membuktikan lewat penalaran semata. Tentu saja dia telah mempelajari alam, namun dia tidak memiliki peralatan untuk melakukan analisis kimia bagaimana yang dilakukan oleh para ilmuwan masa kini. Sophie tidak yakin apakah dia benar-benar percaya bahwa sumber dari segala sesuatu itu sesungguhnya tanah, udara, api, dan air.
Namun bagaimanapun masalahnya pada prinsipnya Empedokles benar. Satu-satunya cara menerima perubahan-perubahan yang dapat kita lihat dengan mata kita sendiri tanpa kehilangan akal sehat adalah mengakui adanya lebih dari satu bahan dasar. Sophie merasa semakin tertarik pada filsafat sebab dia dapat mengikuti semua gagasan dengan menggunakan akal sehatnya sendiri tanpa harus mengingat segala sesuatu yang telah dipelajarinya di sekolah. Dia memutuskan bahwa filsafat bukanlah segala sesuatu yang dapat kita pelajari, namun barangkali kita dapat belajar untuk berpikir secara filosofis. Demikian pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjut dengan tema Demokritus pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.